15 anggota kepolisian dari Polda Sumut DPO. Setelah kasus si Sambo, polisi tembak polisi. Beberapa bulan yang lalu di Mojokerto itu ada polisi bakar polisi. Ya walaupun polisi tersebut suami sendiri. Nah sekarang DPO artinya apa? Polisi dicari polisi. Tapi 15 ini ya dari satu versi berita dikatakan ya itu terdiri dari beberapa kasus. Tapi di pemberitaan yang lain ya itu hanya satu kasus perampokan sepeda motor. Nggak tahu aku mana yang betul. Yang penting ini sudah membuktikan bahwasanya ya ini menjadi pembelajaran buat polisi, ya buat kepolisian Republik Indonesia. Di sini kita tidak boleh mendiskreditkan atau menyudutkan pihak kepolisian, tidak boleh. Karena apa? Yang namanya institusi kepolisian itu, mereka itu sudah susah payah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Gitu. Yang berbuat itu oknum, cuman banyak. Ya 15 ya kan itu kan rentang waktu dari 2018 ke 2022. Ya berarti itu ada sekitar 4 tahun lah. Ya kalau misalnya dibagi dengan 4, 15 bagi 4 kira-kira rata-rata 4 orang lah 1 tahun. Masih sedikit itu yang ketahuan. Ya biarlah ini menjadi koreksi buat mereka. Dan ini sebetulnya membuktikan kepada masyarakat bahwasanya polisi, ya kepolisian Republik Indonesia berani mengambil tindakan kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Dengan catatan yang pangkatnya masih rendah. Kalau sudah perwira ke atas itu agak mikir gitu. Tapi enggak juga lah. Kita lihat sendiri si Sambo kan. Ya dia itu sudah perwira tinggi itu ya kan, bintang ya, tapi tetap juga kan diproses dan juga divonis. Ya jadi kalau aku katakan nih sebetulnya memang sekarang ini kepolisian itu sedang di dalam masa-masa percobaan. Masa percobaan apakah mereka itu masih masih memiliki kepercayaan dari masyarakat atau tidak. Ya. Jadi ini supaya bisa menjadi bahan evaluasi gitu loh ya. Ditambah lagi kemarin kan kasus Sambo. Setelah itu cicak versus buaya ya kan. Setelah itu kasus Vina Cirebon. Ya, jadi memang bisa dikatakan ya warga masyarakat itu agak terkikis kepercayaannya terhadap kepolisian. Tapi bagaimanapun juga ya, aku mau sampaikan sama kalian ya, ini hati-hati nih. Hati-hati. Karena apa? Ini ada yang berusaha memecah belah antara masyarakat dengan kepolisian. Ya, kita harus punya sikap hati-hati. Ya, TNI Polri itu tidak bisa dipisahkan. Ada statement salah satu golongan masyarakat itu mengatakan bahwasanya kami cinta TNI, tapi kami tidak cinta Polri. Ya, ini timpang, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, mereka TNI dan Polri itu bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara. Yang pertama itu terhadap keamanan. Yang kedua itu terhadap ketertiban umum. Setelah itu pengayoman, perlindungan, dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Dan ini semua ya, ini semua diatur oleh undang-undang, ya. Jadi negara, bayangkan, negara akan kacau ketika tidak ada polisi dan juga tentara. Gitu loh. Coba perhatikan, ya, yang ada di Papua sekarang, ya, yang baru-baru ini di daerah Paniai kalau nggak salah. Ya, itu kan gabungan TNI Polri, bukan TNI saja yang menghadapi OPM, gitu loh. Dan ada juga bukan hanya gugur dari Polri, dari TNI, tapi dari Polri juga
itu ada beberapa orang yang gugur, dan ini kita harus respect, kita harus hargai. Gitu. Ya, jadi masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi, rakyat jangan mau diadu domba dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Siapa itu? Yang pertama, mungkin ya pihak-pihak yang ingin negara ini runtuh. Mungkin saja kaum-kaum khilafah. Baru yang kedua, mungkin saja ya kaum-kaum dari pihak komunis, ya. Untuk apa? Ya masyarakat itu diusahakan supaya tidak percaya lagi kepada pihak kepolisian. Gitu loh. Dan mereka itu berusaha untuk memecah belah antara Polri dan juga TNI. Padahal kan dua ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Sama-sama tugasnya mengayomi masyarakat, gitu loh. Ini hati-hati, kita harus bijak ya. Contohnya ya. Ada pula yang bilang kemarin, kan masih tahu kan, orang yang aktif sekali dan juga kekeh gitu mengenai kasus Vina Cirebon. Siapa itu? Ibu Widya. Ada pula netizen nggak tahu informasi dari mana, dikatakanlah Ibu Widya ini anggota kepolisian. Kalau ini bisa dipatahkan, ya. Yang pertama, beliau pernah mengatakan bahwasanya Susnodu Aji adalah seorang mantan kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sejak kapan itu yang namanya Susnodu Aji itu pernah jadi Kapolri? Ya, itu seorang kabar reskrim. Jadi dari situ saja pun juga nggak mungkin yang namanya seorang polisi yang bernama Widya tidak tahu siapa-siapa mantan Kapolri. Aku tidak tidak menyangkal perjuangannya Ibu Widya, karena gimana pun juga masyarakat juga ya, oleh karena beberapa komentar dari netizen yang ngotot seperti Ibu Widya dan juga beberapa yang lain, makanya biasanya kasus itu akan dikawal gitu loh, dan biasanya terselesaikan. Kan sekarang itu ada istilah yang sedang viral itu ya, dikatakan itu no viral no justice, tidak viral itu tidak ada keadilan. Jadi perlu gitu, kasus-kasus seperti itu perlu. Sama seperti kasus kemarin itu tentang yang di Tangerang Selatan ya, masalah seorang ketua RT itu mempersekusi orang yang sedang berdoa. Kalau tidak viral itu tidak akan diusut gitu, tidak viral tidak akan diangkat, dan tidak viral itu Pak RT tidak akan ditangkap gitu loh. Jadi netizen ini terdiri dari beberapa kelompok. Kalau aku katakan, yang pertama memang kelompok yang memegang prinsip-prinsip kebenaran, no hoax. Contohnya Opung Parbelak. Ya. Karena pernah 1-2 kali ya aku menampilkan cuman salah kalimat aja, kepleset lidahku ya. Aku takut itu mengarah kepada hoax. Aku langsung buang itu, tidak akan mau ya. Jadi itu dia. Yang kedua ya, netizen yang memang betul-betul menginginkan kericuhan gitu loh. Ya ini harus hati-hati. Biasanya mereka ini tidak terang-terangan menunjukkan jati dirinya gitu loh. Dia akan comot satu video dengan video yang lainnya, mereka gabung-gabung dan mereka bikin sebuah narasi, dibuatlah sebuah dianggaplah sebuah kebenaran oleh masyarakat. Itu dia. Dan kelompok ketiga itu netizen bingung. Nggak tahu dia mau bilang apa, ya kan? Sebentar bilang yang betul, sebentar bilang hoax. Gitu dia, ya. Jadi ini bisa dikatakan inilah bentuk dari sinergitas dari antara pihak penegak hukum beserta juga warga gitu. Bagaimanapun juga itu di dalam undang-undang dikatakan bahwasanya ya kepolisian itu ya melakukan tugasnya. Ingat itu, melakukan tugasnya yang aku katakan tadi ya, menjaga keamanan, ketertiban umum, pengayoman, perlindungan dan juga pelayanan, itu dibantu masyarakat. Itu dia. Aku sudah baca itu ya, dibantu masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya berhak tapi wajib hukumnya membantu penegakan hukum ya, membantu para aparat penegak hukum di dalam membongkar sebuah kebenaran. Gitu. Jadi kalau ada seperti Ibu Widya jangan dinyinyirin, walaupun sebagian informasinya mungkin salah.
Dan kita sebagai orang itu harus bijak, ya. Jadi beberapa kali live-nya Opung Parbelak, ya, ada itu orang yang mengatakan seperti ini. Ya, kami tidak percaya lagi dengan polisi. Kami tidak perlu polisi. Kalau kau motormu hilang, kau pergi ke polisi atau ke TNI? Kalau motormu hilang, kau pergi ke Polsek, ke Polres, atau ke Polda. Tapi ke Polda jauh kali. Motornya yang hilang, ke Polseknya itu biasanya, ya kan? Ke Polsek atau ke Koramil. Iya kan? Jadi kepolisian itu adalah ya aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu loh. Ya, hal-hal yang berbicara tentang misalnya tindak pidana ya yang bersangkut paut dengan masyarakat, contohnya pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu biasanya tindakan itu diambil oleh polisian. Jadi kalau misalnya motormu hilang, bukan sama TNI kalau lapor, tapi sama polisi. Gitu. Anakmu dipukuli, tawuran, lapor sama siapa? Polisi kan? Iya kan? Rumahmu kemalingan, kerampokan, sama siapa kau lapor? Polisi kan? Gitu loh. Jadi tidak bisa kalian katakan kami butuh TNI, kami nggak butuh Polri, ya, kami tidak butuh polisi. Salah besar itu, salah besar. Ya, jangan terpancing dengan mindset seperti itu, gitu. Opung Parbelak, kau lagi menjilat ya? No. Aku mau bilang sama kalian, dari keluarga besar kami tidak ada yang namanya polisi, tidak ada namanya tentara. Gitu. Jadi mau menjilat sama siapa? Ya, ini panggilan ya, karena sudah banyak netizen, sudah banyak warga yang sudah tidak percaya lagi sama pihak polisi gitu loh, iya kan? Kalau bisa dikatakan aku pernah kena tilang, nggak pernah juga kena tilang. Gitu loh. Jadi itu dasar aku sakit hati gitu. Enggak kan? Ya. Gimana pun juga kita harus apresiasi itu kepolisian. Ya, mungkin untuk saat ini ya tingkat kepuasan terhadap kepolisian mungkin sedang diuji oleh karena beberapa kasus. Ditambah lagi DPO yang hilang itu. Gitu. Aku takutnya DPO yang 15 orang itu kabur ke Cirebon. Kolaborasi sama DPO kasus Pina Cirebon. Iya kan? Iya, itulah dia, makanya aku bilang tidak ada niatku untuk menjilat, tidak, ya. Coba, ada satu orang, aku tidak perlu sebutkan namanya, ya, seorang sahabat, ya, yang saat ini sedang berjaga di Paniai, yang ada di Papua sana, ya. Dia selalu memberitakan kabar-kabar terbaru bagaimana situasi di sana. Bagaimana mereka berhadapan face to face dengan yang namanya OPM, ya. Itu gabungan TNI Polri, bukan TNI saja, bukan Polri saja. Itu yang membuktikan bahwasanya ada sinergitas antara Polri dan juga TNI. Aku yakin ketika kalian bilang, ya, kami cuma perlu TNI, kami tidak perlu yang namanya polisi, itu TNI juga marah. Kalian kira mereka senang? Tidak senang. Gitu loh. Gimana pun juga, ya, yang menjadi garda terdepan di dalam kedaulatan Republik Indonesia itu ya mereka. Gitu. Dulu mereka satu kan waktu ABRI kan, sekarang kan mereka sudah terpisah. Gitu. Ya, tapi walaupun terpisah bukan artinya mereka itu bertentangan, berlawanan, bermusuhan, tidak. Bahkan mereka itu saling bersinergi gitu loh, ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, ya. Kalaupun ada, ya, kalian itu mengalami sesuatu yang tidak enak, contohnya kalian mendapatkan tindakan semena-mena atau misalnya tindakan yang kurang berkenan, ya, terhadap 1-2 anggota kepolisian ataupun TNI, itu kan oknum. Iya kan? Masalahnya oknumnya sekarang makin hari makin banyak. Tapi kalau kita syukuri aja lah 15 orang itu DPO dari Polda Sumut, supaya apa? Bisa nambah kuota.
Untuk calon bintara bisa nambah kuota. Kalau perlu ditertibkan lagi, kurasa masih banyak itu yang lain. Bukan menuduh, ini kan gambaran saja gitu loh, ya kan? Kemarin gitu kan, di mana itu? Di Polres atau di Polda mana itu? Yang tes urin anggota kepolisiannya? Ya harus diapresiasi gitu loh. Jangan pula kasat narkoba ikut dia ngedarkan narkoba. Iya kan? Kasat lantas ikut dia di dalam komplotan curanmor. Ya, justru ya ini tindakan harus bisa dikatakan harus berhati-hati gitu loh ya. Itu kan kalaupun ada beberapa seperti itu, ya seperti Teddy Minahasa kemarin, ya kan begitu. Mantan Kapolda Sumatera Barat ya waktu itu ya. Sumatera Barat atau mana itu? Kalau koreksi aku kalau salah. Ya, terbukti itu. Ya kelas kakap ya kan? Ya apalah mau kita bilang lagi? Ya itulah itu. Ya, iya. Jadi ya kan tidak semua perwira tinggi seperti itu kan. Ya, bisa dikatakan itu presentasinya aku nggak berani bilang lah. Nanti jadi hoax. Gitu dia. Ingat ya, teman-teman, aku sekarang ini tidak di dalam rangka menjilat. Tidak. Karena aku ya hadir untuk memberikan pencerahan. Sebetulnya bukan memberikan pencerahan sih, lebih kepada sharing gitu loh. Karena gimana pun juga polisi, TNI itu mereka bagian dari masyarakat. Ya kan? Apakah otomatis seorang polisi ataupun juga anggota TNI itu orang tuanya otomatis TNI semua? Enggak kan? Ada yang orang tuanya seorang dokter, ada seorang petani, ada tukang beca, ada supir angkot, ada tukang sayur, ada tukang ngasih makan babi. Itu artinya apa? Mereka bagian dari keluarga mereka, dan keluarga mereka itu bagian dari masyarakat kan? Gitu ya. Jadi kita harus cerdas ya. Jangan mau kita dilaga-laga, jangan kita mau diadu domba ya. Jangan pernah, kalaupun ya tingkat kepuasan kalian itu saat ini sedang rendah terhadap Polri, ya itulah dulu waktunya. Ya kan? Mudah-mudahan mereka bisa introspeksi diri, membenahi diri, ya. Dan jangan dibully, ya, jangan dibully. Support terus, didoakan. Iya dong. Kalau misalnya kita punya sikap bijak seperti ini, aman negara ini. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, itu di daerah Karawang kalau tidak salah, ya, di daerah Karawang itu ditangkap seorang teroris yang menyamar jadi tukang bubur. Itu kerja siapa kalau bukan kerja dari pihak intelijen kepolisian? Densus 88. Kalau tidak ada mereka, habis kita dibom semuanya. Habis, gitu loh. Nyampe nggak ke situ nalar kita? Enggak kan? Jadi di sini kita harus siaga gitu loh. Karena apa? Ini terorisme ini sedang menunggu waktu. Kapan masyarakat bisa bentrok dengan aparat seperti tahun 98? Disitulah mereka keluarkan bom waktu mereka gitu, meledak, gitu loh. Ya, jadi kalau nggak ada mereka, ya nggak ada kepolisian, itu tugasnya siapa pertama? Densus 88 kan bagian dari kepolisian kan? Dari kepolisian, ya, anti teror. Itu dia, ya kan? Jadi kita nggak bisa kita katakan, oh kami cinta Densus 88, kami nggak cinta kepolisian. Bodoh itu. Yang namanya Densus 88 itu, ya itu dari kepolisian gitu, ya. Jadi jangan kalian itu merasa bahwasanya TNI adalah segalanya, dan kepolisian bukan apa-apa. TNI segala-galanya, kepolisian tidak ada apa-apanya. Itu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Padahal dengan tidak sadar kita itu sedang diadu domba. Kok burung gagak? Iya, jadi itu dia. Jadi jangan sampai kita
beranggapan bahwasanya, loh, sekarang penjahatnya kok banyak kali berseragam baju coklat ya. Ya itulah dia, ya kan? Jadi kenapa polisi lebih jadi sorotan daripada TNI? Karena yang bersentuhan langsung dengan sipil itu polisi. Gitu loh. Ya, kalian kira tentara nggak ada yang kurang ajar? Ada juga oknum. Jadi kita jangan berusaha untuk menyudutkan mereka. Bahkan kita support dan juga doakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka boleh lebih lagi di dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dan aku teringat, ya, aku sampaikan salamku kepada seorang sahabat yang ada di Papua sana, yang ada di daerah Paniai, di daerah konflik antara mereka dengan OPM, yang saat ini sedang melakukan operasi gabungan TNI Polri, ya. Kami berdoa, Opung Parbela berdoa, dan juga penonton dan juga teman-teman di seluruh Indonesia ini berdoa supaya Tuhan berikan keselamatan, supaya masalah di sana boleh terselesaikan, korban-korban tidak berguguran lagi, dan mereka boleh pulang bertugas dengan selamat. Ya, salam NKRI, NKRI harga mati.